Pernahkah kalian menyewa kamar kos yang harganya sangat murah? Saking murahnya, sampai terasa tidak masuk akal. Kalau pernah, coba ingat-ingat lagi. Apa kalian pernah memeriksa bagian bawah tempat tidurnya sebelum kalian tidur? Coba tulis di kolom komentar sekarang, apa hal paling aneh atau menyeramkan yang pernah kalian temukan di kamar kos baru kalian? Karena malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah yang mungkin akan membuat kalian ragu untuk mematikan lampu malam ini. Ini adalah kisah Maya. Maya, 28 tahun. Dia hanya seorang gadis kantoran biasa. Namun, beban di pundaknya jauh dari kata biasa. Dia baru saja merantau dari desa ke kota besar ini. Di tengah gemerlap lampu kota, Maya hidup dalam bayang-bayang. Uangnya selalu pas-pasan, bahkan seringkali kurang. Setiap awal bulan, hampir seluruh gajinya habis untuk membayar cicilan utang keluarga dan membiayai pengobatan ibunya yang sedang sakit keras di kampung. Keadaan yang mencekik itu memaksanya mencari tempat tinggal paling murah. Sangat murah, sampai dia menemukan sebuah bangunan tua di ujung gang sempit yang jarang dilewati orang. Bangunan itu gelap, lembab. Dindingnya berwarna kuning kusam dengan cat yang mengelupas di mana-mana, memperlihatkan semen yang menghitam karena jamur. Bau apek bercampur aroma tanah basah langsung menusuk hidung begitu gerbang besinya dibuka. Tapi harganya sangat tidak masuk akal. Terlalu murah untuk ukuran kota besar. Maya tidak peduli dengan desas-desus atau tatapan aneh tetangga sekitar. Dia adalah gadis yang sangat logis. Dia tidak percaya hantu, takhayul, atau kutukan. Manusia yang masih hidup, utang yang menumpuk, dan rasa lapar. Itu jauh lebih menakutkan daripada setan yang tidak terlihat. Begitu prinsip yang selalu ia tanamkan di kepalanya. Kamarnya ada di lantai dasar, di ujung lorong yang paling gelap. Kamar nomor 4. Saat menyerahkan kunci kuningan yang sudah berkarat, itu ibu kos menahan tangan Maya. Wanita tua itu menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan. Setengah kasihan, setengah ketakutan. "Maya," kata ibu kos dengan suara parau, nyaris seperti bisikan angin. "Kamar ini sudah lama sekali kosong. Kamu boleh menempatinya. Tapi tolong ingat satu hal baik-baik." Ibu kos menelan ludah. Matanya melirik gelisah ke arah pintu kamar nomor 4. "Jangan pernah membersihkan bagian bawah tempat tidurmu. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah menunduk untuk melihat ke kolongnya. Biarkan saja kotor. Biarkan saja gelap. Paham?" Maya hanya mengernyitkan dahi dan mengangguk pelan. Dia terlalu lelah setelah seharian bekerja untuk berdebat atau bertanya lebih jauh. Baginya itu hanyalah aturan konyol orang tua yang terlalu percaya mitos. Malam mulai turun dengan cepat. Cuaca malam itu sangat buruk. Angin berhembus kencang, menyusup lewat celah-celah jendela kayu kamar yang lapuk. Suaranya menderu di luar, menimbulkan bunyi ngik, ngik, yang panjang dari engsel jendela yang berkarat. Di dalam kamar, Maya merapikan barang-barangnya yang hanya muat dalam satu koper usang. Matanya tertuju pada ranjang kayu jati tua di sudut ruangan. Ranjang itu tampak kokoh, berat dan kuno. Namun, ada yang aneh dengan bagian bawahnya. Kolong ranjang itu sangat gelap. Gelap yang terasa pekat dan padat. Seolah-olah ruang sempit di bawah sana menyerap semua cahaya dari lampu bohlam 5 watt yang menggantung redup di langit-langit kamar. Tiba-tiba Maya merasakan embusan udara yang sangat dingin merayap naik dari lantai, menusuk kulit pergelangan kakinya. Dingin yang tidak wajar. Maya menghela napas panjang dan duduk di tepi ranjang. Dia memijat pelipesnya yang berdenyut nyeri. Matanya terasa panas.
Tuhan, lelah sekali rasanya batin Maya lirih. Kapan semua utang ini bisa lunas? Ibu, apakah ibu sudah minum obat malam ini? Semoga uang gajiku bulan depan cukup untuk menebus resep yang baru. Aku harus kuat. Aku tidak boleh sakit. Helaan napasnya terdengar berat memecah kesunyian ruangan. Dengan tubuh yang terasa remuk, ia merebahkan diri di atas kasur tipis yang berbau kapur barus. Dia tidak peduli lagi dengan larangan ibu kos. Dia hanya ingin tidur. Angin di luar semakin kencang, menderu seolah sedang marah. Maya menarik selimut tipisnya sampai ke leher. Matanya perlahan mulai terpejam. Kesadarannya mulai mengambang antara dunia nyata dan alam mimpi. Suasana di dalam kamar mendadak berubah. Sangat sunyi. Suara angin di luar seakan diredam oleh sesuatu. Hanya terdengar suara napas Maya yang teratur. Namun, tiba-tiba, bulu kuduk di tengkuknya meremang hebat. Suhu ruangan anjlok drastis. Membuat napasnya mengeluarkan sedikit uap putih. Dan di tengah keheningan yang mencekik itu, dia mendengarnya. Bukan suara angin. Bukan suara tikus. Bunyi itu sangat pelan, ragu-ragu, tapi ritmis. Srek, srek, srek. Bunyi kuku yang panjang dan keras sedang menggaruk permukaan kayu secara perlahan. Maya menahan napasnya. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat dia menyadari satu hal. Bunyi garukan itu tidak berasal dari luar jendela, tidak juga dari balik dinding. Bunyi itu berasal dari kayu ranjang, tepat di bawah punggungnya. Dari bawah tempat tidur. Srek, srek, srek. Maya membeku. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang buram di tengah kegelapan. Napasnya tertahan di tenggorokan. Jantungnya berdegup sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari tulang rusuknya yang kurus. Udara dingin yang ganjil kembali merayap. Kali ini menyentuh tengkuknya, membuat bulu romanya berdiri kaku. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Otaknya yang logis berputar cepat mencari alasan yang masuk akal. Tikus, bisiknya parau pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar di tengah kesunyian. Itu pasti cuma tikus got yang besar. Kayu ranjang ini sudah tua dan lapuk. Wajar kalau jadi sarang tikus. Maya memaksakan matanya terpejam. Ia menarik selimutnya yang tipis lebih rapat, menutupi seluruh tubuhnya hingga ke ujung kepala. Ia terus merapal doa dan memikirkan ibunya, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menelusup masuk ke rongga dadanya. Kelelahan fisik karena bekerja seharian akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Ia tertidur, meski dengan perasaan gelisah yang terus membayangi. Keesokan malamnya, Maya pulang kerja dengan tubuh yang terasa 2 kali lipat lebih berat. Hari ini sangat buruk. Bosnya baru saja mengomel habis-habisan karena target pekerjaannya bulan ini belum tercapai. Sepanjang jalan pulang, menyusuri gang gelap, di kepalanya angka-angka tagihan berputar seperti gasing yang tak mau berhenti. Kalau bulan ini bonus tidak turun, bagaimana aku bisa bayar biaya cuci darah ibu minggu depan? Batinnya pedih, langkahnya terasa gontai. Tuhan, tolong jangan biarkan aku hancur sekarang. Aku hanya punya ibu. Tolong beri aku sedikit saja kekuatan untuk bertahan. Ia membuka pintu kamar nomor 4. Suara engsel berderit memanjang, memecah kesunyian lorong kos-kosan yang sepi seperti kuburan. Begitu melangkah masuk, Maya mengernyitkan dahi. Ada yang berbeda dengan udara di dalam kamarnya malam ini. Hawa dinginnya terasa lebih menusuk tulang padahal tidak ada kipas angin apalagi pendingin ruangan di sana. Dan baunya, bau apek dan tanah basah yang semalam ia cium, kini bercampur dengan aroma lain. Manis. Terlalu manis sampai membuat perutnya sedikit mual. Itu adalah aroma bunga melati yang sangat pekat. Maya menyalakan lampu 5 watt yang menggantung menyedihkan di atas.
Ia memutuskan untuk sedikit merapikan kamarnya. Debu di mana-mana membuatnya terus bersin. Ia mulai mengambil sapu lidi, membersihkan sudut-sudut ruangan, namun ia sengaja menghindari area gelap di bawah tempat tidur. Larangan ibu kos entah kenapa terus terngiang, meski Maya berkilah dalam hati bahwa ia hanya malas berurusan dengan sarang tikus menjijikkan di kolong sana. Saat sedang membersihkan sudut di dekat lemari kayu tua, ujung sapunya membentur sesuatu yang keras. Sebuah benda pipi, bersandar ke dinding, tertutup kain kusam berdebu. Maya berjongkok. Perlahan, ditariknya ujung kain itu. Debu tebal seketika berterbangan, membuatnya terbatuk pelan sambil menutup hidung. Di balik penutup itu, terdapat sebuah cermin rias kayu berukuran sedang. Ukiran di bingkainya tampak kuno, berwarna coklat gelap yang mulai mengelupas. Tapi, ada satu hal yang sangat ganjil pada cermin itu. Permukaan kacanya buram. Bukan buram karena debu yang menempel puluhan tahun, melainkan tertutup embun. Maya mengulurkan jari telunjuknya menyentuh permukaan kaca, basah, dan sangat dingin, seperti es batu yang baru dikeluarkan dari lemari pendingin. Bagaimana bisa ada embun tebal di cermin dalam ruangan tertutup yang bahkan tidak memiliki sirkulasi udara yang baik? Perhatian Maya tiba-tiba tertuju pada bagian tengah cermin. Di antara embun tebal itu, ia melihat sebuah jejak. Jejak telapak tangan. Ukurannya kecil, namun dengan jari-jari yang tampak terlalu panjang, kurus, dan bengkok. Jejak itu seperti sengaja dicetak dari arah depan, seolah-olah seseorang baru saja berdiri di sana, menempelkan tangannya ke kaca, lalu pergi tepat sebelum Maya membuka pintu kamar. Maya menelan ludah. Rasa dingin kembali merayap, kali ini mencengkeram tulang belakangnya. Mungkin udara di sini terlalu lembab, gumamnya pelan mencoba mencari rasionalisasi. Dan jejak tangan ini pasti milik penyewa lama yang belum sempat dibersihkan. Ya, itu sangat masuk akal. Ia bergegas mengambil kain lap dari dalam tasnya. Dengan gerakan cepat dan kasar, seolah ingin segera menyingkirkan bukti yang membuat perasaannya kacau, ia mulai menggosok permukaan cermin rias itu. Sekali usap, embunnya hilang sebagian. 2 kali usap, permukaannya mulai jernih. 3 kali usap, cermin itu kini memantulkan bayangan kamar dan dirinya dengan sangat jelas. Wajah Maya tampak pucat dan sangat lelah di bawah cahaya lampu kekuningan. Kantung matanya menghitam pekat. Maya menghela napas panjang menatap pantulan dirinya sendiri. Ia menatap lekat-lekat matanya, mencoba mencari sisa-sisa harapan untuk esok hari. Namun, perlahan, ekor matanya menangkap sebuah pergerakan halus di dalam cermin. Bukan pantulan dirinya yang bergerak, tapi sesuatu di belakangnya, di sudut atas pantulan cermin, tepat di atas bahu kirinya. Seuntai rambut hitam pekat, sangat panjang, kusut masai, dan basah. Rambut itu menjuntai perlahan dari arah langit-langit kamar, turun sejengkal demi sejengkal tepat di belakang punggung Maya. Air keruh tampak menetes lambat dari ujung-ujung rambut itu, menetes ke lantai tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Napas Maya tercekat seketika. Darahnya terasa membeku di pembuluh nadi. Matanya melotot ngeri menatap pantulan di cermin. Otot-otot lehernya mendadak kaku seperti batu, menolak perintah otaknya untuk menoleh ke belakang. Ia memejamkan mata kuat-kuat, menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ini cuma halusinasi. Aku terlalu lelah. Ini cuma karena stres berat, jeritnya dalam hati. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Keheningan terasa menyiksa. Dengan dada bergemuruh hebat, Maya membuka matanya kembali dan menatap cermin. Kosong. Hanya ada dinding kuning kusam di belakang pantulannya. Rambut basah itu menghilang tanpa bekas.
Maya mengembuskan napas lega yang sangat panjang. Tubuhnya merosot lemas ke lantai. Ia tertawa sumbang, menertawakan ketakutannya sendiri yang berlebihan. Namun, tawa hambar Maya langsung terhenti saat hidungnya menangkap sesuatu yang baru. Aroma melati yang manis itu kini telah lenyap, digantikan oleh bau anyir darah segar yang sangat menyengat. Bau busuk itu berasal dari genangan air keruh kemerahan yang perlahan-lahan merembes keluar dari kegelapan di bawah tempat tidurnya. Malam itu, kewarasan Maya benar-benar diuji sampai ke batas terakhir. Matanya terkunci pada cairan keruh kemerahan yang merembes pelan dari bawah. Tempat tidur, baunya anyir, sangat mirip dengan bau besi berkarat yang dicampur dengan daging busuk. Perut Maya bergejolak hebat, rasanya ingin muntah. Namun, logika di kepalanya kembali berteriak, menolak untuk menyerah pada ketakutan. "Pipa bocor!" bisik Maya dengan bibir bergetar. Pasti ada pipa berkarat yang pecah di balik dinding bawah ranjang itu. Dan mungkin ada bangkai tikus juga di sana. Makanya bau. Maya memaksakan dirinya berdiri. Dengan langkah gontai dan lutut yang lemas, ia mengambil kain pel usang dari sudut ruangan. Ia mengelap genangan air kotor itu dengan cepat dan kasar. Ia sama sekali tidak berani menunduk. Matanya terus menatap ke arah atas, sengaja menghindari celah gelap di kolong ranjang. Entah kenapa, peringatan aneh dari ibu kos kini terasa seperti sebuah ancaman mati yang mengikat lehernya. Setelah lantai sedikit mengering, Maya duduk bersila di atas kasur tipisnya. Ia memeluk kedua lututnya erat-erat. Ruangan terasa semakin membeku. Jam dinding usang di atas pintu berdetak memecah kesunyian. Tik, tok, tik, tok. Waktu menunjukkan pukul 11.45 malam. Maya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Rasa lelah yang teramat sangat tiba-tiba menghantam dadanya. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah jiwa. Beban hidupnya terasa terlalu berat untuk dipikul oleh pundaknya yang kecil. Kenapa hidup harus seberat ini? Batinnya menjerit pedih. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Teman-temanku seumuranku mungkin sedang tidur nyenyak di kamar yang hangat dan wangi. Sementara aku di sini, kedinginan, membersihkan air kotor berbau darah. Satu tetes air mata jatuh mengenai punggung tangannya. "Ibu," Maya capek isaknya dalam hati. Bahunya mulai bergetar. "Maya mau pulang, Bu. Tapi kalau Maya menyerah sekarang, siapa yang menebus obat ibu minggu depan? Siapa yang membayar utang-utang Bapak? Tuhan, tolong, aku tidak boleh gila malam ini." Rasa putus asa itu mencekiknya dengan kejam. Maya menangis tanpa suara di tengah kamar yang sunyi. Ia merasa sangat sendirian di dunia ini. Untuk menenangkan diri dan mengalihkan pikirannya yang kalut, Maya memutuskan untuk melakukan rutinitas lamanya sebelum tidur. Menyisir rambut. Sang ibu selalu bilang, menyisir rambut bisa melancarkan aliran darah dan membuat pikiran lebih rileks. Maya beringsut turun dari kasur. Ia berjalan gontai, lalu duduk di kursi plastik tepat di depan cermin rias yang tadi ia temukan. Cermin itu kini sudah jernih, memantulkan wajahnya yang sembab, pucat, dan hancur. Jam beker kecil di mejanya menunjukkan pukul 11.55 malam. 5 menit menuju tengah malam. Di kampung halamannya, ada sebuah pamali. Larangan keras dari orang-orang tua zaman dulu. Larangan untuk menyisir rambut di depan cermin saat tengah malam. Konon, jika kau melakukannya, kau sama saja sedang mengundang dia untuk datang menemani dan merawat rambutmu. Tapi malam ini, Maya sudah tidak peduli pada mitos. Ia tidak peduli pada hantu. Ia hanya butuh sesuatu untuk menenangkan pikirannya yang mau pecah. Ia mengambil sisir kayu usangnya. Ais mulai menyisir. Srek, srek, srek. Rambut Maya sangat pendek. Potongannya hanya sebahu. Sisir itu meluncur dengan mudah di helaian rambutnya.
Srek, srek. Suasana mendadak berubah. I know, Angin di right? luar tiba-tiba It feels mengamuk amazing. dengan beringas. The view from Jendela here is kayu yang incredible. lapuk You itu have to come bergetar visit hebat. soon. Ngik, brak, ngik, brak. Suhu di dalam kamar anjlok secara tidak wajar. Begitu dinginnya sampai napas Maya mulai mengeluarkan uap putih tipis. Bau anyir darah kembali menguar, kali ini jauh lebih pekat, hingga menyesakkan dada. Tiba-tiba, dari arah kegelapan pekat di bawah tempat tidur tepat di belakangnya, terdengar suara gesekan. Seret, seret. Sesuatu yang besar dan berat sedang diseret di atas lantai semen. Bunyinya sangat lambat. Patah-patah. Seolah sesuatu itu sedang merangkak keluar dari sarangnya di kolong ranjang. Maya terpaku kaku. Tangannya yang memegang sisir masih terangkat di udara. Ia menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir dari pelipisnya, melewati pipinya yang pucat pasi. Jangan menoleh. Kumohon Maya, jangan menoleh. Batinnya meronta panik. Ia menatap lurus ke dalam cermin, mencoba mengabaikan suara seretan basah di lantai di belakangnya. Ia memaksa tangannya untuk terus menyisir rambutnya. Srek, srek. Tepat saat itu, jam beker berbunyi lirih. Pukul 00.00, tengah malam. Sebuah hembusan angin yang sangat dingin menerpa tengkuk Maya dari belakang, membawa bau busuk daging mati yang membuat perutnya mual seketika. Dalam sekejap mata, cermin di depannya mendadak mengembun lagi. Sangat tebal. Mengaburkan seluruh pantulan di baliknya. Dengan tangan gemetar hebat, Maya terus menggerakkan sisirnya. Ia mencoba mencari sisa-sisa kewarasan dalam gerakan ritmis itu. Matanya menatap kosong ke arah kaca yang buram. Namun, pada sisiran keempat, tangannya terhenti paksa. Sisir kayunya tersangkut, nyangkut dengan sangat kuat, seolah melilit sesuatu yang tebal. Maya mengernyitkan dahi. Napasnya memburu. Rambutnya pendek dan sangat lurus. Tidak mungkin bisa sekusut ini. Dengan pandangan gemetar, ia menatap lekat-lekat ke arah pantulan cermin yang berkabut itu. Perlahan, matanya membelalak lebar. Jantungnya serasa berhenti, berdetak di rongga dada. Di dalam pantulan cermin yang buram itu, Maya melihat bayangan tangannya sendiri sedang memegang sisir. Tapi rambut yang sedang ia sisir bukanlah rambut pendeknya. Itu adalah gumpalan rambut yang sangat panjang, hitam pekat, kusut masai, dan basah oleh cairan kental berwarna merah gelap yang menetes-netes deras. Maya perlahan menundukkan pandangannya. Ia melirik langsung ke arah bahu dan dadanya sendiri di dunia nyata. Rambut aslinya kering dan tetap pendek sebahu. Lalu, jika rambutnya pendek, rambut siapa yang sedang ia sisir di dalam cermin itu? Sisir kayu itu terlepas dari genggaman Maya, jatuh menghantam lantai semen. Trak! Suaranya menggema keras di dalam kamar nomor 4 yang mendadak terasa sekecil peti mati. Napas Maya berhenti total. Matanya terbelalak menatap lurus ke dalam cermin buram di depannya. Di pantulan itu, tangan pucat yang memegang gumpalan rambut berdarah perlahan memudar, menyisakan bayangan kamarnya yang kosong dan suram. Tapi di dunia nyata, teror baru saja dimulai. Seret, krek, seret. Suara seretan itu terdengar lagi. Oh, kali ini bukan dari kolong ranjang, melainkan tepat di belakang kursi plastik yang sedang Maya duduki. Sangat dekat. Maya bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk punggungnya, seolah ada balok es besar yang baru saja diletakkan di belakang lehernya. Bau anyir, darah, dan daging busuk itu kini begitu pekat, menyeruak masuk ke rongga hidung dan tenggorokannya, membuat Maya tersedak menahan mual. Tubuhnya menolak untuk bergerak. Otot-ototnya kaku. Ini bukan ketindihan saat tidur. Ini adalah kelumpuhan akibat rasa takut yang murni.
Rasa takut yang paling purba. Tuhan, tolong aku, jerit Maya dalam hati. Air matanya mulai mengalir deras, membasahi pipinya yang sepucat mayat. Aku belum mau mati. Kalau aku mati di sini, siapa yang akan mengurus ibu? Siapa yang akan tahu aku membusuk di kamar ini? Tolong, gerakkan kakiku. Kumohon. Dengan sisa-sisa tenaga dan keberanian yang ia kumpulkan dari rasa putus asa, Maya memaksa lehernya menoleh ke belakang. Gerakannya sangat lambat, terpatah-patah, seolah sendi-sendinya berkarat. Dan di sanalah ia melihatnya. Dari arah kegelapan pekat di bawah tempat tidur, merangkak keluar sesosok wujud yang akan menghantui setiap malam Maya selama sisa hidupnya. Sebuah tangan dengan kulit abu-abu pucat dipenuhi urat-urat hitam yang menonjol, mencengkeram kaki ranjang. Kuku-kukunya panjang, kotor oleh tanah basah dan darah yang mengering. Kemudian, kepalanya menyusul keluar. Rambutnya sangat panjang, kusut masai, dan basah kuyup oleh cairan merah gelap. Rambut itu menutupi sebagian besar wajahnya. Namun, melalui celah rambut yang lengket itu, Maya bisa melihat wajah yang hancur lebur. Satu bola matanya hilang, menyisakan rongga hitam yang membusuk. Sementara satu mata lainnya menatap lurus ke arah Maya. Mata itu merah menyala, penuh dengan kebencian, amarah, dan dendam yang sudah tertahan selama puluhan tahun. Kuntilanak. Namun, ada satu hal yang membuat napas Maya benar-benar putus. Tepat di puncak kepala makhluk itu, menancap sebuah paku besi yang sangat besar dan berkarat. Paku itu ditanam begitu dalam menembus tengkoraknya. Darah segar berwarna kehitaman terus-menerus merembes keluar dari celah paku tersebut. Mengalir turun membasahi wajah dan gaun putih lusuhnya yang compang-camping. Paku apa itu? Pikiran Maya berpacu liar di tengah kepanikan yang luar biasa. Siapa yang menancapkan paku berkarat itu di kepalanya? Apakah dia dijebak di kamar ini, ditahan di bawah tempat tidurku? Tapi, kenapa harus aku? Kenapa dia marah padaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Makhluk itu membuka mulutnya yang robek hingga ke telinga. Tidak ada suara yang keluar, hanya embusan angin busuk yang menerpa wajah Maya. Maya akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Ia menjerit sekuat tenaga, namun suaranya hanya tertahan di tenggorokan, keluar sebagai erangan parau. Ia menendang kursi plastiknya hingga terjengkang dan berusaha berlari menuju pintu kamar. Hanya berjarak 3 langkah. 3 langkah menuju gagang pintu berkarat itu. 1 langkah. 2 langkah. Tiba-tiba, pergelangan kaki kanan Maya dicengkeram dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Dingin. Keras. Seperti cengkeraman rahang besi. Maya menjerit histeris. Tubuhnya terbanting keras ke lantai semen yang kotor. Dagunya membentur lantai hingga bibirnya pecah dan berdarah. Tolong! Tolong aku! Teriak Maya akhirnya pecah. Ia meronta, menendang-nendang dengan kaki kirinya, berusaha melepaskan diri. Jari jemarinya mencakar lantai, berusaha mencari pegangan. Kukunya patah dan berdarah, namun percuma. Kekuatan makhluk itu tidak manusiawi. Kuntilanak dengan paku di kepalanya itu mulai menarik kaki Maya. Menyeret tubuh gadis itu mundur secara perlahan. Menjauh dari pintu, menuju sudut kamar, menuju kegelapan abadi di bawah tempat tidur. Tidak! Lepaskan aku! Ibu! Tangis Maya meledak. Suaranya serak dan putus asa. Ia menatap ke arah pintu yang semakin menjauh. Harapannya hancur berkeping-keping. Tepat saat setengah tubuh Maya, dari kaki hingga pinggang, telah ditarik masuk ke dalam kolong ranjang yang membeku. Kuntilanak itu menindih kakinya. Wajah makhluk yang hancur itu kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Maya. Bau busuknya membuat pandangan Maya mulai menggelap.
Makhluk itu memiringkan kepalanya, memamerkan paku berkarat yang menancap di tengkoraknya, lalu mengeluarkan suara pekikan yang melengking panjang. Suara yang seolah merobek gendang telinga dan mencabik-cabik kewarasan Maya. Sebuah pekikan yang menuntut ganti rugi atas satu nyawa. Napas Maya terputus-putus, nyaris tak terdengar. Di bawah kolong ranjang yang pekat dan sedingin es itu, waktu seolah berhenti berputar. Bau anyir darah dari wajah hancur kuntilanak yang menindih kakinya benar-benar mencekik paru-parunya. Maya bisa merasakan hawa kematian yang pekat menguar dari tubuh makhluk itu. Dari jarak sedekat ini, melihat paku berkarat yang menancap di tengkorak yang retak itu, Maya akhirnya mengerti. Makhluk ini dulunya adalah manusia. Seseorang yang mungkin disiksa, dipaku kepalanya dengan kejam untuk mengunci arwahnya, lalu dibiarkan mati membusuk di bawah ranjang ini berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan sekarang, arwah penuh dendam itu mencari pengganti. Menuntut nyawa siapa saja yang berani melanggar batas untuk menemani kesepiannya yang abadi di dalam gelap. Dan Maya telah menyisir rambutnya, membangunkan kutukan itu. Apakah ini akhirnya? Pikir Maya pasrah. Rasa sakit di pergelangan kakinya perlahan mulai kebas, digantikan oleh hawa dingin yang membekukan aliran darah. Pandangannya semakin buram. Ia menutup matanya, menyerah pada nasib yang terasa selalu kejam padanya. Uangnya habis, tenaganya habis, dan kini nyawanya pun akan diambil. Namun, tepat di detik-detik terakhir kesadarannya yang meredup, di tengah keputusasaan yang absolut, sebuah kilasan memori muncul di kepalanya. Bukan bayangan hantu. Bukan deretan angka tagihan utang atau wajah bosnya yang marah-marah. Melainkan wajah ibunya. Wajah keriput namun memiliki senyum paling hangat di dunia. Suara parau yang lembut, yang selalu meneleponnya setiap malam hanya untuk bertanya, "Maya, sudah makan? Duk, jangan capek-capek kerja." Ya, seketika, sebuah rasa panas yang luar biasa menjalar dari dalam dada Maya, menembus dan menghancurkan rasa dingin yang tadi membekukan darahnya. Tidak, aku tidak boleh mati di sini. Batinnya tiba-tiba menjerit liar, menolak untuk menyerah. Kalau aku mati membusuk di kolong ranjang ini, siapa yang akan merawat ibu? Siapa yang akan membacakan doa untuknya? Nyawaku, hidupku, terlalu berharga untuk ditukar dengan kamar kos busuk seharga ratusan ribu ini. Dan seolah alam semesta mendengar jeritan hati anak yang mengingat ibunya itu. Sebuah keajaiban memecah kebuntuan gaib. Kring! 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 Suara dering telepon genggam usang milik Maya yang tergeletak di atas kasur berbunyi sangat nyaring. Suara ringtone standar yang kencang dan melengking itu seketika memecah kesunyian gaib di dalam kamar. Layar ponselnya menyala terang benderang, memancarkan cahaya putih kebiruan yang menembus celah gelap kolong ranjang. Di layar itu tertera satu kata, Ibu. Panggilan itu masuk tepat pada pukul 00.15 dini hari. Itu bukan sekadar dering elektronik biasa. Di tempat yang dipenuhi aura kematian ini, dering itu adalah suara dari dunia nyata. Panggilan dari cinta seorang ibu, energi kehidupan yang murni, yang mampu menembus batas ruang, waktu, dan dimensi tergelap sekalipun. Cahaya ponsel dan suara nyaring itu membuat kuntilanak tersebut tersentak hebat. Makhluk itu mendesis marah, menutupi wajahnya yang hancur dengan sebelah tangan, seakan silau oleh cahaya kehidupan yang tiba-tiba menyala. Cengkeraman tangan sedingin es di pergelangan kaki Maya mengendur selama sepersekian detik. Itu adalah satu-satunya kesempatan Maya. Dengan sisa tenaga dari adrenalin dan insting bertahan hidup yang meledak hebat, Maya menarik kaki kanannya, lalu menendang rahang makhluk itu sekuat tenaga
dengan kaki kirinya. Brak! Cengkeramannya benar-benar terlepas. Maya merangkak keluar dari kolong ranjang seperti orang gila. Tangannya yang lecet dan berdarah mencengkeram lantai semen dengan kasar. Ia bangkit, menyambar ponsel dan tas selempangnya di atas meja rias, mengabaikan cermin yang masih berembun darah, lalu membanting pintu kamar dan berlari menyusuri lorong sepi itu tanpa berani menoleh ke belakang lagi. Ia berlari dan terus berlari menembus udara malam yang dingin, meninggalkan bangunan terkutuk itu, hingga ia menemukan sebuah minimarket 24 jam yang terang benderang di pinggir jalan raya. Di sanalah Maya akhirnya jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal, dan tangisnya pecah sejadi-jadinya di bawah cahaya lampu neon yang terang dan hangat. Dengan tangan yang masih gemetar dan kotor, ia menggeser layar ponselnya yang sedari tadi terus berdering. "Hah, halo, Ibu?" Isaknya pecah. Suaranya parau. Di seberang sana terdengar suara ibunya yang lega bercampur cemas. "Maya, ya Allah syukur Landuk. Entah kenapa, dari tadi perasaan ibu mendadak tidak enak sekali. Dada ibu sesak, rasanya dingin sekali. Ibu kepikiran kamu terus, makanya ibu telepon malam-malam begini. Kamu tidak apa-apa kan, Nak?" Mendengar itu, tangis Maya semakin deras. Namun kali ini bukan tangis ketakutan, melainkan tangis syukur yang teramat dalam. Ibunya tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi ikatan batin wanita tua itulah yang baru saja menarik Maya kembali dari jurang kematian. Maya tidak apa-apa, Bu. Maya sehat," jawabnya sambil menghapus air mata dan memeluk lututnya sendiri. "Maya sayang Ibu. Besok pagi, Maya pulang sebentar nengok Ibu ya." Pagi itu juga, saat matahari terbit mengusir bayang-bayang malam, Maya langsung pindah. Ia tak peduli uang sewanya hangus. Ia menyuruh seorang teman kantornya untuk membantu mengambil sisa kopernya di kamar nomor 4 saat siang bolong. Kejadian malam itu mengubah hidup Maya selamanya. Kemiskinan, utang, dan tekanan hidup di kota besar memang menakutkan, hingga seringkali memaksa kita mengorbankan keselamatan diri sendiri demi berhemat. Namun Maya akhirnya sadar, tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, dan tidak ada utang yang lebih berharga dari nyawanya sendiri. Kewarasan dan hidupnya adalah harga mati. Karena selama ia masih hidup dan bisa bernapas, ia masih bisa berjuang mencari jalan keluar. Keselamatannya adalah segalanya, karena bagi ibunya, Maya adalah satu-satunya alasan untuk terus hidup. Kamar nomor 4 di ujung lorong itu kini kembali dikunci rapat oleh ibu kos. Membiarkan makhluk malang dengan paku berkarat di kepalanya itu kembali meringkuk meratapi nasib di dalam kegelapan abadi di bawah tempat tidur. Menunggu, entah sampai kapan, mangsa putus asa berikutnya. Tapi Maya, dia berhasil selamat. Dia melangkah pergi di bawah hangatnya sinar matahari pagi. Masih ada lebam di pergelangan kakinya, masih ada utang yang harus ia bayar bulan ini. Namun dengan hati yang kini jauh lebih kuat dan penuh rasa syukur, Maya siap menghadapi kenyataan hidup, sesulit apapun itu. Karena kini ia tahu, hantu yang paling menakutkan pun tak akan bisa mengalahkan kuatnya doa dari orang yang mencintai kita.